Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Ahadi, NIM 1914080006. Saya berasal dari jurusan Tadris IPA Fisika A BP 19. Tugas ini adalah tugas review materi biofisika dengan subtopik yang akan kita bahas pada pertemuan ini, yaitu yang pertama pengertian dari sel, yang kedua pembagian jenis-jenis sel, yang ketiga struktur dan fungsi organel sel, dan yang keempat ayat Al-Quran yang berhubungan tentang struktur dan fungsi organel sel. Baiklah, mari kita bahas selengkapnya. Sebelumnya, apa itu sel? Sel berasal dari kata Latin, yaitu cella, yang berarti ruangan kecil. Sel ditemukan oleh Robert Hooke yang melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus. Sel merupakan unit struktural terkecil dari organisme hidup. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis sel. Ada dua jenis sel, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu pro yang artinya sebelum, dan karyon artinya biji. Prokariota merupakan organisme uniseluler dengan sel berukuran kecil, yaitu berdiameter 0,7 sampai 2 mikrometer dan volumenya sekitar 1 mikrometer kubik. Umumnya terdiri dari selubung sel, membran sel, sitoplasma, nukleoid, dan beberapa struktur lainnya. Sel eukariotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu eu yang artinya sebenarnya, dan karyon yang berarti biji. Eukariotik memiliki nukleus. Sel eukariotik memiliki diameter 10 sampai 100 mikrometer, 10 kali lebih besar daripada bakteri. Selain nukleus sel, eukariotik memiliki beberapa organel sel yang lain, di antaranya yaitu mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan peroksisom. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur sel. Yang pertama yaitu membran sel. Di dalam membran sel ada membran plasma yang berfungsi sebagai rintangan selektif yang memungkinkan aliran oksigen, nutrien, dan limbah yang cukup untuk melayani seluruh volume sel. Membran sel juga berperan dalam sintesis ATP, pensinyalan sel, dan juga adesi sel. Struktur sel yang kedua adalah nukleus. Nukleus mengendalikan sintesis protein di dalam sitoplasma dengan cara mengirimkan molekul pembawa pesan yang berupa RNA, yaitu mRNA, yang disintesis berdasarkan pesan gen pada DNA. Kemudian RNA ini dikeluarkan ke sitoplasma melalui pori nukleus dan melekat pada ribosom. Selanjutnya, yang ketiga adalah ribosom. Ribosom merupakan tempat sel membuat protein. Sel dengan laju sintesis protein yang tinggi memiliki banyak sekali ribosom. Ribosom tersusun atas berbagai jenis protein
dan sejumlah molekul RNA. Yang keempat adalah retikulum endoplasma atau yang biasa disebut RE. Merupakan perluasan selubung nukleus yang terdiri dari jaringan saluran bermembran dan vesikel yang saling terhubung. Retikulum endoplasma terdiri dari dua bagian, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus berfungsi dalam sintesis lipid komponen membran sel. Yang kelima adalah badan Golgi. Tersusun atas setumpuk kantong pipih dari membran yang disebut dengan sisterna. Biasanya terdapat 3-8 sisterna. Jumlah dan ukuran badan Golgi biasanya bergantung pada jenis sel dan aktivitas metabolisme sel tersebut. Organel ini terletak di antara retikulum endoplasma atau RE dan juga membran sel. Yang keenam adalah lisosom. Lisosom berfungsi sebagai menguraikan molekul makanan yang masuk ke dalam sel melalui endositosis dan masih banyak struktur organel sel lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi organel sel. Yang pertama, inti sel yang berfungsi sebagai pengatur dan pengendali seluruh aktivitas sel. Yang kedua, yaitu mitokondria yang berfungsi sebagai pusat pernafasan sel. Yang ketiga, yaitu lisosom berfungsi sebagai menghancurkan bakteri dan organel sel yang rusak. Yang keempat, yaitu badan Golgi berfungsi sebagai pengeluaran zat dan metabolisme sel. Dan yang kelima, retikulum endoplasma atau RE yang berfungsi sebagai tempat sintesa lemak, metabolisme karbohidrat dan detoksifikasi racun. Dan yang keenam, ribosom yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang ketujuh, dinding sel yang berfungsi untuk membentuk dan melindungi isi sel tumbuhan tersebut. Dan yang kedelapan, plastida berfungsi untuk tempat berfotosintesis. Dan yang terakhir yaitu vakuola yang berfungsi untuk membantu sel untuk tumbuh, membesar dan menyimpan bahan-bahan yang penting. Terakhir kita akan melihat dalil Al-Quran yang berhubungan dengan topik yang kita bahas pada hari ini. Yaitu yang pertama ada Quran Surat Yasin ayat 36 dan yang kedua Quran Surat Yunus ayat 61. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.